Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Go Healthy dengan seorang pengacara sebagai narasumber kami. Pernah 82 kg beratnya waktu itu, hari ini tampil cukup ideal. Dan yang menarik dari kalimatmu sebelumnya Mas Niko adalah waktu dia bilang, saya sudah mulai mengurangi makan. Mas Niko dari sebelumnya kan di atas 80 ya, sekarang udah 60-an. Apa sih yang Mas Niko lakukan dalam hal exercise, misalnya olahraga, atau mungkin dalam makan overall, misalnya kayak tadi kan kalau kita ngomong makan kan ada makronutrisi kan, ada karbohidrat, protein, lemak. Nah kira-kira ya apa tuh Mas sehingga bisa turun? Atau mungkin karena stres kasusnya banyak jadi akhirnya Mas jadi emang turun begitu gara-gara stres gitu. Kalau tingkat stres pasti ada ya, tapi stres itu bukan karena saya yang punya kasus. Bercanda Mas, bercanda. Pendekatannya apa Mas? Kalau makanan terus terang saya nggak pantang. Saya memang nggak bisa pantang makanan itu bandelnya saya. Tapi kalau olahraga, saya ada ikut olahraga lah. Satu, saya ada treadmill juga di rumah, saya lari. Jadi nggak lama sih, cuma 1 jam aja sih sehari. Kadang-kadang jalan. Itu di pagi hari? Malam. Kalau di hari Sabtu atau Minggu itu saya suka ikut latihan karate kan. Mas pernah mengukur kadar lemak nggak? Dari tadinya beratnya berapa dengan kadar lemak tertentu, sekarang kan terjadi penurunan berat badan dengan kadar lemak yang berapa? Saya nggak pernah ngukur. Nggak pernah ngukur. Okay, cuman yang saya tahu dari pola yang sudah saya terapkan seperti itu dan pemakaian teknologi laser tadi dengan teratur ya, harus teratur semuanya. Kalau nggak ya percuma. Saya rasa sebenarnya kan di satu sisi baik ketika Mas Niko juga punya tenaga gitu ya, apalagi tadi kan ikut karate, lalu juga punya treadmill juga di rumah kan sudah sangat baik. Yang menjadi tantangan itu kan adalah sebenarnya bagaimana kita menciptakan satu sistem di badan kita untuk supaya dia sendiri yang mau mengajak Mas Niko untuk akhirnya bisa tetap menjaga atau mempertahankan si komposisi tubuh tersebut. Di satu sisi tentu kan bagus ya, tadi seperti saya katakan tadi, teknologi udah banyak membantu. Di sisi lain menyenangkan kalau kita bisa merubah pola perilaku kita, apakah dalam pola perilaku makan maupun juga dalam pola perilaku gerak. Nah, pola perilaku makan tadi saya katakan tadi, Mas juga sudah loncat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya nggak bisa diatur makannya, saya nggak bisa pantang. Nggak bisa pantang. Itu sebenarnya kita nggak tahu seperti itu, karena pada dasarnya sebenarnya kepatuhan itu kan fondasinya pemahaman. Nah, jadi ketika Mas paham, Mas akan ngerti istilahnya, iya ya, kalau ada sesuatu yang di rumah kita, Mas kan punya rumah. Nggak semua orang boleh masuk ke rumah kita. Kita ada seleksi. Tapi uniknya membayangkan analogi ini bukan rumah kita, tapi ini adalah badan kita. Nah, bayangkan badan kita nggak ada pantangnya, semua orang boleh masuk. Wajar nggak kalau seandainya akhirnya rumahnya berantakan? Nah, jadi maksud saya pelan-pelan tidak ada salahnya juga untuk mulai kira-kira belajar bikin untuk kira-kira gitu ya. membuat satu sistem yang baik gitu. Tadi apa yang disampaikan Mas Ade itu menarik sekali. Jadi memang kita harus tadi merubah mindset kita ya tadi untuk menseleksi. Tapi saya mau tanya dengan pola makan yang mulai dirubah tadi, dengan olahraga yang mulai ditambahkan tadi, mengenai pola tidurnya apakah sudah mulai membaik? Sudah cukup sih kalau saya ya, karena memang kebetulan juga ketika saya lagi pulang di rumah cepat pun juga saya paling jam 7, jam 8 sampai jam 9 itu main sama anak-anak atau nonton. Jam 10 paling lambat setengah 11 saya udah tidur. Kualitas tidurnya dirasakan? Kualitas tidur udah jauh saya perbaikin kalau kualitas tidur mah. Ya. Dan Pak itu sudah mulai menggunakan teknologi laser ya? Sudah. Maksudnya? Karena posisinya gini, pada saat kita menggunakan teknologi laser ini membantu jauh lebih pulas tidurnya saya. Jadi gimana Mas Boy, cara kerja teknologi laser yang banyak orang bilang begitu? Kok tidur saya jadi lebih berkualitas? Ya, jadi ini pemirsa juga perlu tahu mengenai ada zat yang dinamakan melatonin. Ya, melatonin itu satu zat yang diproduksi oleh tubuh kita yang membuat kita tidurnya menjadi lebih berkualitas. Jadi melatonin itu diproduksi oleh tubuh kita secara alami, cuman memang berkaitan dengan usia. Mas Niko sekarang usianya berapa? 40 saya. Nah, ini di usia Mas Niko di 40, lihat dia. Melatoninnya sudah menurun jauh ya. Artinya kalau melatonin sedikit itu menyebabkan tidur kita menjadi kurang berkualitas. Kita lihat nih, kita bandingkan aja deh yang paling tinggi di anak-anak usia umur 10 tahun ya. Remaja-remaja itu tidurnya memang jauh lebih enak ya, lebih nyenyak, lebih lama begitu. Karena memang kadar melatonin lebih tinggi. Nah, ini dengan bertambahnya usia dia akan menurun. Nah, tapi kalau tidur kita kurang dan tidak berkualitas, ini akan mengganggu dari kesehatan tubuh kita. Banyak sekali hal yang akan terganggu dengan kualitas tidur yang tidak baik ya. Jadi dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan kadar melatoninnya sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Detak jantung lebih nyaman, sirkulasi darah lebih baik ya, kemudian faktor stres yang lebih turun, kadar kortisolnya juga lebih rendah dan semuanya akan membuat kita menjadi lebih happy. Penting banget tidur itu ya. Jadi cara kerjanya sebenarnya berbanding terbalik ya Mas Boy ya. Jadi ketika kortisol hadir, biasanya melatonin pasti akan turun rendah. Kebalikannya ketika melatonin teraktivasi, biasanya kortisolnya akan rendah. Mas Niko kan olahraga tadi di malam hari kan?
ya. Nah, Nah, itu ketika yang mau olahraga saya- di malam hari membuat satu konsep yang tadi melatonin tadi udah tinggi, tapi Mas Niko olahraga. Nah, ketika olahraga kita mengaktifasi stres hormon kita. Makanya kenapa akhirnya di situ jadi agak sedikit kacau dikit. Makanya kenapa Mas Niko pasti harus tidurnya jadi harus lebih lama sedikit gitu. Ketika menggunakan teknologi itu kan otomatis Mas Niko bisa secara alami bisa mengikuti istilahnya hubungan antara manusia dan alam ketika gelap kan jadi makin rileks. Iya, Nah, makanya ketika nanti tidur, waktu tidur kan badannya nggak dikasih makan. Iya. Nah, makanya pada saat itu pelan-pelan kortisolnya naik. Makanya jam 6 pagi Mas Niko terbangun gitu. Ya mudah-mudahan dengan penggunaan teknologi juga bisa menghindari yang namanya fenomena fajar tadi. Yaitu adalah dengan menggunakan teknologi ini memungkinkan juga untuk gula darah tidak terlalu increase naik di pagi betul, hari. Kurang terkendali lebih itu ya dengan Mas baik. Boy ya. Saya mau cerita sedikit mengenai teknologi laser, ini dampaknya tadi terhadap kadar gula darah. Ya, jadi teknologi laser ini juga mengaktifkan kerja dari mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah bagian dari pabrik ya di tubuh kita. Ini salah satu bagian yang dia akan mengoptimalkan atau dia akan menghasilkan energi kalau dia mendapatkan gula dan kolesterol yang cukup. Kalau mitokondrianya bekerja dengan baik dengan dibantu dengan teknologi laser, maka kadar gula darah yang ada ini akan dipabrikan ya, kemudian diubah menjadi energi. Sehingga tadi Bapak lebih bertenaga, lebih bersemangat. Pola makan ini juga tetap sih ya. Harapannya sih Bang Niko bisa terus menjaga kesehatannya, mengkombinasikan semua itu ditambah dengan teknologi laser. Dan untuk pemirsa yang sama profesi juga nih, ayo dari sekarang gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sehingga terhindar dari diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, si penyebab serangan stroke, jantung, dan lain-lainnya. Pokoknya harus segera sehat semuanya. Betul. Yeay. Kami segera kembali di Go Healthy dengan cara-cara tips-tips yang lebih simple. Tapi sebelumnya, saya dan Mas Panji akan menjelaskan lebih detail mengenai cara kerja teknologi laser. Pemirsa, hidup itu sulit loh, penuh dengan tantangan. Betul. Sampai-sampai kalau mau cita-cita punya pola hidup sehat aja, susahnya bukan main. Makanya kita harus memahami kenapa sih kita harus sehat. Ingat, apa arti sehat bagi diri Anda dan juga keluarga. Betul. Ketika Anda sudah memahami betul mengenai kenapa Anda harus sehat, Anda akan menjadi semakin patuh untuk menjalani hidup sehat dan juga memanfaatkan teknologi yang ada seperti teknologi laser. Ini akan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah Anda. Ya. Yang artinya darah yang kental bisa dibantu untuk diencerkan. Gumpalan darah penyebab penyumbatan bisa dibantu diuraikan. Ya. Bahkan faktor-faktor risiko misalnya gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Wow, ini benar-benar jawaban supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Dan sesimpel ini penggunaannya. Anda cukup menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan Anda dan nantinya 10 titik mata laser yang digunakan akan membantu menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Dokter laser tipe Prophet Plus ini menggunakan 10 titik mata laser pada titik akupuntur pada garis pergelangan tangan kiri kita. Dan juga menggunakan 3 warna laser yaitu merah panjang lubangnya 650 nanometer, yang biru ini 477 nanometer, dan yang kuning ini 590 nanometer. Jadi kombinasi dari ketiga warna laser dengan 10 titik mata laser ini akan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya. Ayo ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi nih yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.